Om Swastiastu, warganya yang budiman dimanapun berada. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bapa dalam, yaitu Pandita Keling ke Gel-Gel untuk upacara Atiwa Arjuna. Setelah sekian lama hidup dalam Semari Kepakisan sebagai penguasa Bali, beliau berkeinginan untuk melakukan upacara pasucian Atiwa Arjuna menggunakan gelung berhiaskan supit urang untuk melengkapi keutamaan seorang raja. Untuk maksud pelaksanaan upacara tersebut, Baginda mengundang seorang pandita dari Keling, Jawa Timur. Permintaan Baginda terkabulkan karena telah sesuai dengan tujuannya. Diceritakan dalam perjalanan Pandita Keling menuju pusat kerajaan di Gel-Gel, beliau telah sampai di pegunungan Wasuk. Tiba-tiba beliau melihat suatu penampakan yang sangat mengagumkan. Penampakan berupa wujud Padmasana di puncak Gunung Doh Angkir atau Gunung Agung, bersinar menyala terang benderang. Dalam penampakan ini terlihat Hyang Mahadewa di puncak gunung yang menyala itu. Yang Mahadewa bersabda, "Hendak pergi kemana sang pandita?" "Ya, saya hendak pergi ke Gel-Gel." "Apa yang akan dilakukan?" "Saya diundang oleh Raja Bali yang akan melakukan upacara penobatan. Saya disuruh menghaturkan pemujaan." "Baiklah." Kemudian Hyang Mahadewa mengacungkan tangannya. Keluar api dari tangan beliau seraya bersabda, "Apa ini, sang pandita?" "Yaitu adalah pangeran. Kemana akan kulemparkan ini? Apakah di hati atau di leher sang pandita?" Sang pandita terdiam tanpa keluar sepatah kata pun. Kemudian secara tiba-tiba sang Hyang Mahadewa menghilang. Sang pandita tidak menjawab, bukan karena takut menghadapi kematian, melainkan karena beliau setia pada janji untuk dapat melaksanakan upacara di Gel-Gel. Akhirnya beliau melanjutkan perjalanan dan tiba di keraton Gel-Gel dengan selamat. Setelah tiba di Gel-Gel, beliau segera masuk ke dalam keraton dan secara kebetulan terlihat di dalam Semari Kepakisan sedang duduk di balai petangkilan. Di dalam segera turun dari tempat duduknya untuk menyambut sang pandita yang baru datang dan menyapa dengan hormat. "Oh, selamat datang sang pandita." "Ya, saya datang." "Baiklah, silakan duduk." Setelah Baginda duduk bersama sang pandita, merasa heran dan tercengang menyaksikan warna di dalam penampakannya sama seperti warna Hyang Mahadewa yang terlihat di Gunung Agung tadi. Sang pandita terdiam, kemudian mempermaklumkan bahwasannya beliau hampir terlambat datang karena terhalang di tengah perjalanan dan hampir menyebabkan akhir hayat beliau. Di dalam berkata, "Semua itu adalah takdir yang kuasa. Perjanjian itu akan berakhir dalam waktu 42 hari. Setelah perbincangan selesai, lalu di dalam mohon untuk mempersiapkan acara penyucian. Sang pandita dipersilakan beristirahat di Taman Bagendra, lengkap dengan suguhan utama sebagai penghormatan. Pada hari baik yang telah ditentukan, Pandita Keling melaksanakan upacara penyucian Atiwa Arjuna dengan selamat dan dilanjutkan dengan memberikan restu dan bimbingan kepada Ide Dalam. Setelah selama 6 tahun lamanya, Pandita Keling memberikan wejangan pengetahuan kepada Ide Dalam. Lalu beliau kembali ke Jawa. Dengan dilaksanakan upacara Atiwa Arjuna oleh Pandita Keling, mengakibatkan kedudukan Ide Dalam Ketut semakin kuat dan makin bijaksana.
memerintah Bali sehingga kerajaan dan rakyat menjadi aman dan sentosa, tidak ada masalah di masyarakat. Akan saya bacakan permasalahan Kiai Kebon Tubuh dengan Kiai Nyoh Haye. Setelah kerajaan Bali aman dalam kekuasaan Ide Dalam Semare Kepakisan, terjadi masalah keluarga antar patih di Geger, yaitu masalah antara Kiai Kebon Tubuh keturunan Arya Kutawaringin dengan Kiai Nyoh Haye keturunan Arya Kepakisan. Diceritakan Kiai Kebon Tubuh telah menikahi Ni Gusti Ayu Wini Ayu Adi, putri dari Kiai Nyoh Haye. Namun Kiai Nyoh Haye tidak merestui pernikahan ini dan berkehendak untuk membunuh Kiai Kebon Tubuh karena telah berani mengambil putrinya sebagai istri. Keinginan ini dipendam dalam hati, mengingat Kiai Kebon Tubuh adalah seorang patih yang berpengaruh dan juga sebagai mertua raja, serta sangat disegani oleh rakyatnya dan mempunyai rakyat banyak yang siap membela. Kiai Nyoh Haye tidak tahu bahwa Kiai Kebon Tubuh keturunan Arya Kutawaringin dengan keturunan Arya Kepakisan sebenarnya adalah dari satu keturunan yang sama, yaitu keturunan dari Ksatria Jawa, keturunan Air Langgar. Perasaan kesal yang terpendam di hati Kiai Nyoh Haye tidak bisa dihilangkan dan tidak tahu apa yang mesti dilaksanakan. Ia kemudian menghadap Ide Dalam guna mengadukan bahwa putrinya telah dinikahi oleh Kiai Kebon Tubuh tanpa tahu keturunan siapa yang dikawini, serta mohon izin untuk membunuh Kiai Kebon Tubuh karena tidak mengenal martabat keturunan. Ide Dalam bersabda, jangan paman demikian. Ide Dalam bersabda, jangan paman demikian, kerajaan bisa hancur, akan terjadi perang besar sebab warganya banyak. Tunggulah sehari, saya akan memanggil Kebon Tubuh dan menanyakan masalah ini kepadanya. Mendapatkan titah demikian dari Ide Dalam, Kiai Nyoh Haye merasa tenang dan mohon diri untuk pulang. Ide Dalam Semare Kepakisan memerintahkan seorang utusan ke rumah Kiai Kebon Tubuh untuk memintanya agar menghadap ke keraton. Setelah utusan berjumpa dan menyampaikan pesan Ide Dalam, Ki Gusti disuruh agar menghadap Ide Dalam. Jawab Kiai Kebon Tubuh, silahkan Anda kembali lebih dulu, saya akan menghadap keesokan harinya. Kiai Kebon Tubuh datang ke keraton menghadap raja. Setiba di keraton, telah banyak pula para patih yang menghadap paduka raja. Kiai Nyoh Haye membawa sebutir kelapa besar, tak ada tandingannya. Sembah Kiai Nyoh Haye ke hadapan Ide Dalam bahwa kelapa ini adalah suatu pertanda asal mula keturunan hamba, yakni sebagai pembungkus anak hamba. Ini tidak lain sebagai tanda keturunan yang tuanku sebut Nyoh Haye. Nyoh artinya kelapa. Sekarang atas anugerah paduka tuanku, hamba mohon agar dijelaskan kesamaan keturunan antara Nyoh Haye dan Kebon Tubuh. Demikian permohonan Kiai Nyoh Haye. Mendengar permohonan ini, perasaan Kiai Kebon Tubuh menjadi gusar. Ide Dalam berkata kepada Kiai Kebon Tubuh, wahai paman Kebon Tubuh, dapatkah paman mencari buah kelapa yang sebesar ini besok? Kalau paman mendapatkannya, bawalah kemari. Itu sebagai tanda bahwa keturunan paman adalah sama dengan paman Nyoh Haye. Apabila paman tidak mendapatkan kelapa sebesar itu, paman dapat dibunuh oleh paman Nyoh Haye. Kiai Kebon Tubuh menjawab, segala titah tuanku hamba laksanakan. Setelah mendapat jawaban dari Kiai Kebon Tubuh, maka pertemuan ini pun dibubarkan. Setelah tiba di rumah, Kiai Kebon Tubuh menjadi gundah gulana. Sepertinya dunia menjadi gelap gulita tanpa jalan keluar. Di mana gerangan mendapatkan kelapa sebesar itu, perasaannya hampir putus asa dan dalam keadaan kelelahan ia pun jatuh tertidur.
mungkin sudah karena takdir, ternyata dalam tidurnya mendapatkan wahyu dari Dewata. Keesokan harinya ia masuk ke halaman pura. Pemujaannya tampak olehnya sepucuk kelapa yang sedang tumbuh di sekitar halaman, terkenang akan rahmat yang maha kuasa yang akan dianugerahkan kepadanya. Maka disuruhlah rakyatnya untuk menggali. Tampak sebutir kelapa yang sama besar seperti dipersembahkan ke hadapan Ide Dalam oleh Kiai Nyoh Aye. Amatlah gembira hati Kiai Kebon Tubuh karena telah mendapatkan kelapa yang besarnya sama dengan kelapa milik Kiai Nyoh Aye. Ia lalu menyuruh rakyatnya mengusung kelapa itu guna dipersembahkan ke hadapan Ide Dalam. Setiba di keraton, kelapa yang besarnya sama dengan kelapa kepunyaan Kiai Nyoh Aye itu diperlihatkan ke hadapan Ide Dalam. Ide Dalam merasa kagum akan keberhasilan Kiai Kebon Tubuh mendapatkan kelapa yang sama besar seperti yang diinginkan oleh Kiai Nyoh Aye. Ide Dalam bersabda, benar-benar paman mempunyai martabat kebangsawanan yang sama dengan paman Nyoh Aye. Tidak beda antara keturunan Kepakisan dengan keturunan Kutawaringin. Mulai saat ini kunyatakan paman berdua adalah bersaudara. Setelah Ide Dalam bersabda demikian, Kiai Kebon Tubuh mohon diri dan bersyukur karena masalah perkawinan dengan keturunan Nyoh Aye bisa diselesaikan dengan baik dan perkawinan berjalan lancar. Diceritakan juga permasalahan ini dapat diselesaikan karena Kiai Kebon Tubuh dapat menunjukkan silsilah keluarga mendiang Kemulan yang berjudul Chandra Sewalan yang dibawa dari Majapahit dahulu, sehingga jelas kelihatan keduanya masih satu keturunan. Saya akan lanjutkan kembali membacakan tentang Kiai Kebon Tubuh ditugaskan membunuh macan hitam di Belambangan. Terima kasih.